Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di wisata religi Siak Indrapura. Tepatnya yaitu di Masjid Raya Syah Abuddin dan Makam Sultan Syarif Qasim II. Saya Muhammad Ridwan Sarahab sebagai tour guide kalian. Ikuti keseruannya. Jadi teman-teman, sebelum kita memasuki wisata religi ini, kita harus menaati peraturan yang ada. Kita harus menggunakan pakaian muslimah juga rapi. Bagi perempuan harus menutup hijabnya, memakai kerudung dan juga pakaian tertutup. Serta kita harus menjaga tutur kata kita, tidak boleh berbicara yang kasar. Serta kita harus menjaga kebersihan yang ada untuk menjaga wisata ini tetap lestari. Jadi sejarah Masjid Asyabuddin ini didirikan pada masa kerajaan Sultan Syarif Qasim, yaitu pada tahun 1882 dengan bangunan yang sangat sederhana. Tetapi pada masa kerajaan Sultan Syarif Qasim, yaitu merupakan Sultan Siak yang ke-12, tepatnya pada tahun 1926, masjid ini dibangun secara permanen menggunakan beton dengan perpaduan antara Eropa, Barat dan juga Turki. Masjid ini diselimuti dengan 4 pilar yang sebagai beton utamanya. Namun di sebelah baratnya itu terdapat sebuah makam Sultan Syarif Qasim yang ke-12 dan juga permaisurinya serta juga ada panglimanya. Jadi di dalam masjid ini juga terdapat sebuah mimbar yang sangat unik. Untuk ingin tahu kejutannya, mari masuk ke dalam. Nah teman-teman, jadi inilah sebuah mimbar yang saya bilang tadi, mimbar yang unik yang terbuat dari kayu dan motifnya itu merupakan motif bunga, salur dan juga daun-daun. Oke teman-teman, sesuai dengan saya bilang tadi, bahwasanya masjid ini dibangun dengan perpaduan antara Barat, Eropa dan juga Turki, di mana kita bisa lihat bangunannya yang sangat megah dan indah. Sesuai dengan saya bilang tadi ya teman-teman, ada Baratnya, ada Turkinya dan juga ada Eropanya. Teman-teman, saat ini kita berada tepat di makam Sultan Syarif Qasim II yang berada tepat di samping Masjid Syah Abuddin dan juga tepian Sungai Siak. Sedikit sejarah tentang Sultan Syarif Qasim II ini, beliau bernamakan lengkap Sultan Asy-Syaidi Syarif Qasim Abdul Jalali Saifuddin, merupakan Sultan Siak yang ke-12 dan juga merupakan Sultan Siak yang terakhir. Setelah diproklamasikan kemerdekaan, Sultan Syarif Qasim II ini berangkat ke Pulau Jawa untuk menemui Presiden Soekarno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan mahkota kerajaan. Sejak itu, beliau bermukim Jakarta dan baru pada tahun 1960 beliau kembali ke Siak. Dan untuk teman-teman ketahui bahwasanya beliau ini meninggal tepatnya di Rumbai, Pekanbaru pada tahun 1986. Jadi teman-teman bisa teman-teman lihat semuanya di sini itu terdapat 3 makam, di mana makam ini merupakan dayang-dayang daripada kerajaan, yaitu di mana bisa kita lihat bisa kita bedakan bahwasanya yang bentuk bulat seperti ini merupakan dari dayang-dayangnya raja. Dan yang pipi ini merupakan dayang-dayang daripada permaisurinya. Dan yang sebelah sini merupakan yaitu imam masjid dari Masjid Syah Abuddin, teman-teman semuanya. Seperti sudah saya bilang tadi, kita berada di makam Sultan Syarif Qasim II dan inilah tepatnya di mana sultan tersebut dimakamkan, teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk ke makamnya, ada beberapa peraturan yang harus kita patuhi, yaitu di mana dilarang masuk bagi pengunjung wanita yang tidak berhijab atau tidak berkerudung. Jadi teman-teman kesini bagi wanita harus menggunakan pakaian yang sopan dan berhijab ya teman-teman. Dan juga dilarang masuk bagi perempuan yang haid ataupun sedang datang bulan. Jadi bagi teman-teman wanita yang sedang datang bulan dilarangkan untuk masuk sini teman-teman.
Jadi teman-teman, kita sekarang ini berada di makam Sultan Syarif Qasim II. Dapat kita lihat bahwasanya makam yang di tengah ini merupakan makam Sultan Syarif Qasim II, dan yang di sebelah kirinya itu merupakan permaisuri satu, yaitu Tengku Syarifah Latifah. Dia merupakan permaisuri satu, dan di sebelahnya yaitu merupakan permaisuri dua, yaitu Syarifah Fadlon. Dan teman-teman tahu bahwasanya sultan tersebut merupakan 4 istri, di mana yang makam yang berada di sini yaitu cuma permaisuri 1 dan permaisuri 4. Dan info yang saya dapat bahwasanya permaisuri 2 dan permaisuri 3 itu dimakamkan di Jakarta. Dan dapat teman-teman lihat semuanya di sebelah sini yaitu merupakan makam dari sultan, merupakan makam pamannya dari Sultan Syarif Qasim II, yaitu ialah Tengku Temenggu. Dan di sini juga ada makam dari mertuanya Sultan Syarif Qasim II, yaitu bapaknya dari permaisuri 1, yaitu ialah Tengku Embong Syed Muhammad, teman-teman semua. Dan dapat teman-teman lihat semuanya kenapa ini di kelambu. Menurut info yang saya baca bahwasanya ini sebagai pelindung dan sebagai dan mengapa dia warna kuning? Karena pada zaman dahulu warna kuning itu merupakan dari simbol kerajaan. Jadi pada zaman dahulu tuh yang boleh menggunakan warna kuning itu hanyalah orang-orang kerajaan. Jadi rakyat biasa tuh tidak boleh ya teman-teman. Dan teman-teman ketahui bahwasanya pada zaman dahulu ini makamnya itu tidak berbentuk seperti ini teman-teman. Makamnya itu sama seperti yang saya sebut belakang tadi, sama seperti yang di bawah. Tetapi pada tahun 2003 makam ini direnovasi dan maka terjadilah makam yang indah saat ini teman-teman semuanya. Oke, jadi teman-teman, tidak hanya kuburan raja, permaisuri, paman juga mertuanya. Di belakang makam tersebut terdapat sebuah makam panglima kerajaan Sultan Syarif Qasim. Dan dapat teman-teman lihat semuanya, di sini ada foto-foto daripada raja-raja, dan juga di sini ada foto Masjid Syahabuddin pada masa lalu teman-teman. Oh ya, saya tadi lupa bilang bahwasanya seperti yang pertama tadi, di sini dapat kita bedakan ya teman-teman. Yang pipih ini merupakan itu sebagai permaisuri ataupun yang untuk makam yang cewek, dan yang bulat inilah sebagai makam untuk yang cowok. Jadi pada zaman dahulu itu pipih dan juga bulat itulah pembeda antara makam bagi wanita dan juga perempuan teman-teman semuanya. Jadi teman-teman, itulah sejarah tentang Masjid Syahabuddin dan juga makam Sultan Syarif Qasim II. Semoga perjalanan ini bisa menjadi pelajaran untuk semua dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Saya Muhammad Dwansara sebagai tour guide kalian pamit undur diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Terima kasih.